Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Slamet Widodo, dosen tetap Yayasan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sorong. Fokus bidang keilmuan saya adalah di bidang manajemen konstruksi, yang mana sesuai dengan latar belakang pendidikan S1 saya, yaitu teknik sipil, S2 teknik sipil, dengan konsentrasi di bidang manajemen rekayasa konstruksi. Pada hari ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode delivery, interaction, and assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu manajemen proyek dengan bobot 2 SKS pada mahasiswa semester 7 di semester ganjil 2021-2022 ini. Mata kuliah manajemen proyek merupakan pengantar untuk menuju mata kuliah pilihan selanjutnya di bidang manajemen konstruksi, yaitu manajemen sumber daya konstruksi, pengendalian proyek, dan mata kuliah manajemen mutu. Topik yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini adalah manajemen rekayasa, manajemen proyek konstruksi, unsur-unsur pembangunan, proses pengadaan barang dan jasa, kontrak konstruksi, rencana anggaran biaya, rencana kerja dan rencana lapangan, serta diagram anak panah dan diagram prioritas. Mata kuliah ini merupakan kuliah wajib yang harus dilulusi sebelum menjadi sarjana teknik pada program studi teknik sipil. Adapun tujuan instruksional umum dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu dan memahami serta menerapkan manajemen konstruksi dalam dunia usaha jasa konstruksi. Setelah mengetahui gambaran singkat pada mata kuliah manajemen proyek yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan teknik dia. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan kuliah saya kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya gunakan untuk menyampaikan mata kuliah yang saya bawakan. Yang pertama adalah menggunakan buku teks, di mana buku-buku ini yang pertama adalah buku terkait dengan manajemen proyek, Efrianto 2005, buku tentang manajemen proyek juga, karangan Soeharto tahun 1995. Yang berikutnya adalah rencana dan estimasi biaya, Ibrahim 2003. Yang berikutnya adalah Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 terkait dengan standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Yang berikutnya adalah Permen PU nomor 11 tahun 2003 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan. Kedua dengan metode ceramah, yaitu tanya jawab atau diskusi. Teknik yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dan juga interaksi mahasiswa dengan instansi teknis terkait. Ya, dalam hal ini adalah Dinas PUPR Kabupaten atau Kota Sorong Raya, ya, yang berada di Sorong Raya, dan Balai Prasarana Wilayah, Balai Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai yang berada di Provinsi Papua Barat, Balai Jasa Konstruksi Wilayah Jayapura, Balai Latihan Kerja di Sorong, dengan melakukan kunjungan ke instansi-instansi tersebut atau mengikuti pelatihan yang diselenggarakannya. Dalam perkuliahan yang saya bawakan, ada beberapa sarana komunikasi yang saya gunakan. Pertama, ketika di dalam kelas, saya selalu memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, bertanya, dan berperan aktif ketika proses perkuliahan berlangsung. Kedua, dengan menggunakan aplikasi WhatsApp Group, ya, sebagai sarana diskusi di luar kelas dan penyampaian informasi terkait dengan perkuliahan.
Yang ketiga dengan menggunakan Zoom meeting ya sebagai media untuk belajar secara daring. Terakhir adalah metode asesmen, bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan tersebut, saya memuat bagaimana cara menilai dan bobot penilaian, sehingga mahasiswa tahu lebih awal dan bisa membuat strategi agar perkuliahan berjalan lancar dan mendapatkan nilai sesuai yang diinginkan atau memuaskan. Yang berikutnya adalah skema. Skema penilaian saya yang saya sampaikan dalam kontrak perkuliahan berupa yang pertama adalah berupa partisipasi aktif atau kehadiran sebesar 25%, tugas-tugas 25%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Mahasiswa wajib memenuhi kehadiran minimal 75%. Selanjutnya berikut adalah cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah manajemen proyek dengan cara daring atau online. Baik, kita berjumpa kembali ya di perkuliahan kita untuk mata kuliah manajemen proyek. Materi terkait dengan unsur-unsur pembangunan. Ya. Saya harapkan mahasiswa ya, begitu nanti yang masuk audionya di off-kan dulu ya, kameranya di on. Nanti pada sesi tanya jawab saya persilakan untuk kameranya di on-kan. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi dalam pembangunan ya itu ada unsur-unsur yang terlibat di dalam sebuah proyek konstruksi. Ya. Dibagi menjadi dua, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Nah, penyedia jasa ini ya dibagi menjadi dua, yaitu jasa konsultansi dan jasa konstruksi. Nah, sedangkan pengguna jasa yaitu biasa disebut dengan pemilik proyek ya atau owner. Nah, yang pertama adalah pemilik proyek. Nah, di mana pemilik proyek ini ya atau biasa disebut dengan pemberi tugas ya, bisa perorangan atau badan ya, yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau tugas ya kepada penyedia jasa, baik itu sebagian atau seluruhnya ya, dengan imbalan yaitu pembayaran sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Nah, pengguna jasa ini ya dapat perseorangan ya dalam bentuk badan atau lembaga atau instansi pemerintah maupun instansi swasta. Apakah sebenarnya hak dan kewajiban daripada pemilik proyek? Ya? Yang pertama, pemilik proyek atau pengguna jasa mempunyai hak, yaitu menunjuk penyedia jasa ya, sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Yang kedua, haknya adalah meminta laporan hasil pekerjaan secara periodik. Yang ketiga adalah kewajibannya memberikan fasilitas ya, baik sarana maupun prasarana.
Yang keempat, menyediakan lahan. Jadi apabila penyedia jasa ingin melakukan pekerjaan yang disuruh ya atau yang diminta oleh pengguna jasa, maka penyedia jasa ini harus sudah mendapatkan lahan yang mau digunakan. Ya. Jadi menyediakan lahan itu bagian daripada kewajiban daripada pengguna jasa. Yang berikutnya adalah menyediakan dana untuk kemudian membayar penyedia jasa. Ya, jelas ya. Apabila pengguna sudah memberikan surat perintah kerja, maka konsekuensinya penyedia ini harus menyediakan uang yang cukup sesuai dengan yang di dalam perjanjian tadi ya. Yang berikutnya adalah kewajibannya ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan. Jadi sebagai seorang pengguna, dia harus ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan. Ya. Tentunya mungkin dalam hal pengawasan sudah dilimpahkan ke jasa konsultansi yaitu jasa pengawasan. Tetapi dari segi keuangan, ya, dari segi kontrol keuangan tetap harus menjadi tugas daripada pengguna jasa. Jangan sampai progres pembayaran lebih besar daripada progres pekerjaan di lapangan. Dan ini nanti masuk di dalam tindak pidana. Ya. Sering terjadi seperti itu. Yang berikutnya adalah mengesahkan perubahan. Ya, jadi di dalam dokumen kontrak ya itu ada namanya di pasal yang terakhir ya, apabila perjanjian ini ya terdapat kekeliruan atau ada perubahan, maka dilakukan di kemudian hari. Nah, itu masuk dalam perubahan ya, namanya adendum kontrak. Nah, yang berikutnya adalah menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai. Dengan catatan semuanya harus memenuhi persyaratan ya yang tercantum di dalam kontrak. Persyaratannya apa? Dari pertama adalah dari segi kuantitas. Kuantitas yang tercantum dari kontrak harus terpenuhi setelah melakukan pengukuran di lapangan. Yang pertama. Yang kedua, setelah kuantitasnya dicek, maka kualitasnya harus memenuhi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam spek teknis. Ya, dengan cara melakukan pengujian, ya, baik pengujian di laboratorium ataupun pengujian langsung di lapangan. Yang selanjutnya adalah wewenang. Ya, jadi pemberi tugas mempunyai kewenangan. Ya, yang pertama adalah memberitahukan hasil lelang secara tertulis kepada masing-masing penyedia jasa. Jadi di dalam proses pelelangan itu kan ada melalui tahap seleksi umum, ya, seleksi terbatas atau penunjukan langsung. Nah, apabila dilakukan dengan cara seleksi umum, maka pemilik pekerjaan ini memberikan pemberitahuan kepada semuanya bahwa yang terpilih itu adalah penyedia A, seperti itu. Yang kedua adalah dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak. Ya, dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada kontraktor jika telah terjadi hal-hal di luar kontrak yang ditetapkan. Nah, di dalam kontrak termuat, ya, di dalam syarat-syarat khusus kontrak termuat bila mana pihak penyedia jasa melanggar pasal-pasal atau ketentuan yang di dalam kontrak, maka penyedia dapat mengambil alih secara sepihak. Ya, itu. Contoh, pihak penyedia dalam hal ini kontraktor melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek. Mutu beton yang dipersyaratkan itu adalah 21 MPa ya contohnya. Tetapi kontraktor hanya melakukan 18 MPa. Nah, ini penyedia jasa sudah beberapa kali disurati ya, ditegur bahwa yang Anda lakukan tidak sesuai dengan spek, tetapi tetap saja dilaksanakan, maka apabila sudah teguran ketiga dan tidak diindahkan, maka bisa ya, dilakukan pengambil alihan.
Yang berikutnya adalah penyedia jasa. Ya, jadi penyedia jasa tadi dibagi menjadi dua ya. Ada jasa konsultansi dan jasa konstruksi. Nah, jasa konsultansi ini dibagi juga ya. Ada jasa konsultansi perencanaan dan jasa konsultansi pengawasan. Nah, sekarang sudah diberlakukan namanya jasa konsultansi manajemen konstruksi atau MK. Nah, MK ini bisa membawahi ya perencanaan dan pengawasan ataupun dengan fisiknya juga. Yang pertama adalah konsultan perencana. Konsultan perencana adalah orang atau badan ya, yang membuat perencanaan ya secara lengkap baik bidang arsitektur, sipil atau bidang lainnya yang melekat erat membentuk sebuah konstruksi atau sebuah bangunan. Itu teorinya konsultan. Konsultan perencana itu banyak ya. Ada konsultan perencana bidang sumber daya air ya, ada bidang bangunan gedung, ada transportasi juga dibagi ya. Ada laut, darat dan udara transportasinya. Ataupun jasa konsultan lainnya. Ya, jasa konsultan lainnya itu yang tidak termuat yang tadi itu ya, bisa air minum ya, air limbah atau persampahan ya, atau manajemen konstruksi itu konsultan lainnya. Yang berikutnya adalah hak dan tanggung jawab selaku konsultan perencana ya. Yang pertama, konsultan perencana itu membuat perencanaan secara lengkap, ya, atau biasa disebut dengan Detail Engineering Design, ya, DED. Yang kedua adalah memberikan usulan atau pertimbangan kepada pengguna jasa. Ya, jadi seorang konsultan perencana setelah merencanakan atau dalam proses perencanaannya, dia harus memberikan alternatif usulan dan pertimbangan-pertimbangan, ya. Baik dari segi konstruksinya maupun dari segi bahan yang digunakan. Yang ketiga adalah memberikan jawaban dan penjelasan ya kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas ya pada saat dilaksanakan unleashing ya, maka konsultan perencana bisa dipanggil ya untuk memberikan penjelasan terkait dengan gambar atau spek yang dibuat apabila terjadi pertanyaan yang diajukan oleh kontraktor yang kurang jelas di dalam dokumen tersebut. Yang keempat, konsultan perencana ya itu adalah membuat revisi bila terjadi perubahan perencanaan ya. Ada yang pernah sering kita dengar namanya review desain ya. Apabila terjadi gambar perencanaan yang sudah tidak sesuai untuk diaktualisasikan ya, maka dibuatlah namanya review desain. Yang terakhir yaitu menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek. Jadi jelas ya sebagai seorang perencana bila diundang untuk koordinasi terkait dengan pengelolaan proyek, maka dia berkewajiban untuk hadir. Gitu. Yang berikutnya adalah penyedia jasa konsultansi. Yang kedua yaitu konsultan pengawas. Konsultan pengawas adalah orang atau badan ya, yang ditunjuk pengguna jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan, ya, pembangunan mulai awal hingga berakhirnya pekerjaan. Nah, jadi ingat, kata kuncinya adalah membantu dalam pengelolaan. Ya, kalau namanya membantu, berarti harus apa? Kalau namanya membantu, harus selalu siap, ya, selalu siap. Karena saudara apabila nanti menjadi konsultan pengawas, maka saudara dibayar berdasarkan Menmon, ya, penggunaan manusia di dalam 1 bulan. Maka dia harus standby dan ada absen harian, ya, yang dilakukan. Jadi dibayar berdasarkan absen harian, ya, sehingga yang bersangkutan bertanggung jawab untuk selalu standby untuk membantu pengelolaan pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh pengguna jasa atau owner.
Ya, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu penjelasan secara umumnya. Bagi yang mau bertanya secara langsung, saya persilakan, silakan mikrofonnya diaktifkan. Sebutkan namanya, ya, silakan. Ada yang mau bertanya secara langsung? Ya, kalau tidak ada, ya, harapan saya bagi Anda yang sekarang sudah semester berapa? 7 ya? Atau angkatan 2018, ada beberapa rekan Anda yang sudah seminar proposal, ya itu adalah sebagai motivasi. Sebisa mungkin semester ini Anda sudah seminar proposal, ya, sehingga semester depan Anda bisa penelitian sehingga bisa lulus di 4 tahun 1 bulan kah, atau 4 tahun 2 hari, ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ketua tingkat siapa? Ketua tingkat? Hadir, Pak. Ya, silakan. Saya kasih kesempatan kamu bertanya, Rian. Ya. Mau bertanya, Pak, izin, Pak. Ya, silakan. Kan kalau biasanya kita sudah merencanakan semua konstruksi itu sudah kita rencanakan nih, Pak. Cuma kan kadang Ya. yang namanya di lapangan itu kondisi alam kan kita nggak tahu, Pak. Mungkin entah itu hujan dan lain sebagainya. Nah, kadang material yang sudah kita pakai itu kadang itu ibaratnya mungkin terbawa banjir dan lain sebagainya, Pak. Nah, untuk perhitungan itu gimana, Pak? Maksudnya itu kan berarti sudah di luar biayanya kita gitu. Oke. Yang kita perhitungkan. Ya. Nah, sekian, Pak. Baik. Di dalam kontrak itu ada pasal namanya force majeure, ya, bencana atau keadaan darurat, ya. Kalau hal kejadiannya adalah terjadi bencana, maka itu bisa diajukan di dalam keadaan force majeure, ya, atau keadaan darurat, sehingga bencana alam itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan perubahan adendum, sehingga nanti bisa dijadikan untuk adendum, ya, adendum pekerjaan perubahan akibat terjadi bencana alam, seperti itu. Jadi ada di dalam pasal kontrak. Nanti kita akan pertemuan 2 kali, ya, 2 kali dari sekarang. Setelah ini nanti proses pelelangan. Setelah proses pelelangan atau penunjukan penyedia jasa, maka selanjutnya kita akan belajar tentang hukum kontrak, ya, atau kontrak pekerjaan jasa konstruksi. Nanti kita ketemu di 2 pekan lagi, ya, seperti itu. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaannya, maka pertemuan yang akan datang kita akan membahas terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Saya kasih tugas bagi Anda untuk mencari peraturan pemerintah, ya, peraturan Permen atau peraturan Menteri Pekerjaan Umum, ya, terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peraturan presiden yang terbaru terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Ya, jadi ada 2 tugas nanti yang Anda siapkan, ya. Yang pertama adalah terkait dengan peraturan Menteri PUPR tentang pengadaan barang dan jasa yang terbaru, ya, 2020 dan 2021, dan peraturan presiden terkait dengan pengadaan barang dan jasa, ya, yang terbaru. Nanti dikumpul di ketua tingkat, nanti diteruskan ke saya. Jadi begitu kita pertemuan minggu depan, semuanya sudah membaca apa isinya dari 2 itu, sehingga kita lebih interaktif dalam pertemuan. Jadi nanti saya kasih masukan materinya sedikit tentang prosesnya, selanjutnya nanti kita berinteraksi, ya, seperti itu. Baik, demikian pertemuan kuliah untuk hari ini, ya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, ya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.